Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai di sisi ketiga ini. Terima kasih kepada para penguji dan juga pembimbing yang sudah hadir untuk presentasi penelitian SD6 Unity di sesi ketiga dan keempat ini. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah hadir. Ya, langsung saja kita akan mulai sesi ketiga. Pemateri dan MC-nya ada Keke dan juga Atala. Ya, Bu Ren persilakan. Ya, sebelum kita mulai, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada pemateri dan MC, Bu Ren persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Andri and Miss Rika as examiner, the Honorable Miss Yuli as an advisor, the Honorable KK parent and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Atala Alfiaro Akmal. I am your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome to you this awesome event. And let's open by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presenter is given by KK with the title Parent of TKB and SD6 Student Awareness of Waste Sorting at Home. Please give your full attention to Keisha Fedi Kirana and help me to her to the stage. Ladies and gentlemen, KK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is KK. I'm gonna presenting my presentation with the title Parents of TKB and SD6 Students Awareness of Waste Sorting at Home. Introduction. Waste is a problem faced by almost all countries in the world, not only in developing countries but also in developed countries. Waste has only been a problem on average everyday big cities in Indonesia through the state of tons of waste. The purpose of waste sorting is to facilitate further waste management in addition to facilitating further waste management, sorting organic and inorganic. Waste can reduce air pollution caused by the accumulation of waste that is still mixed between organic and inorganic waste. Definition of waste. Garbage is food or plastic that we use often that rivers and seas become polluted. To reduce this risk, then waste sorting becomes something that must be immediately implemented by all elements of society in all activities so that the waste in Indonesia can be reduced little by little and the impact of natural damage is also reduced. Types of waste: residual waste, organic waste, inorganic waste, paper waste, and hazardous waste. Objective. The researcher conducted this study with the following objective: knowing the impact of environmental pollution caused by waste, to knowing whether parents of SHI Studio Alam students, especially SD6 and TKB, have sorted waste at home, whether it is organic, inorganic, and hazardous waste. 3. Is there a special trash bin that separates organic, inorganic, and hazardous waste? 4. Where is the segregated waste usually disposed of? Research benefit. To provide readers with an overview of the level of awareness of parents of SHI in waste sorting.
in order to help related parties in taking strategies to increase awareness of waste sorting. Methodology. Time and place, time September 11 until November 24, 2023. Place, Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Research methods. In this study, researchers used a survey method by distributing questionnaire to parents of TKB and SDN. After that, the data will be presented in the form of diagrams to then draw conclusion. Research result. Do you know about proper waste segregation? Result. 97.5% know about good and correct waste sorting. 2.5% do not know about correct waste sorting. Conclusion. Most of parents know about good and correct waste sorting. Have you ever received socialization or education related to waste sorting? Result. 98% receive socialization or education related to waste sorting. 2.7% do not receive socialization or education related to waste sorting. Conclusion. Most of parents have received socialization or education related to waste sorting. Do you know the importance of waste sorting? Result. 100% know about the importance of waste sorting. Conclusion. All of parents know about the importance of waste sorting. Do you sort organic, inorganic, and hazardous waste at home? Result. 39% do not segregating organic, inorganic, and hazardous waste. 34% is segregating organic, inorganic, and hazardous waste. 17% only segregate organic in inorganic. Conclusion. Most of parents do not segregate organic, inorganic, and hazardous waste at home. Are there different bins in your house for organic, inorganic, and hazardous waste? Result. 98% do not have different bins for organic, inorganic, and hazardous waste. 32% have different bins for organic, inorganic, and hazardous waste. Conclusion. Most of parents not have different bins for organic, inorganic, and hazardous waste. Are there different waste officers in your neighborhood for transporting organic, inorganic, and hazardous waste? Result. 63% do not have different waste officers in their neighborhood for transporting organic, inorganic, and hazardous waste. 29% have different waste officers in your neighborhood for transporting organic, inorganic, and hazardous waste. Conclusion. Most of parents do not have different waste officers in their neighborhood transporting organic, inorganic, and hazardous waste. Has Sekolah Alam Indonesia Studio Alam sorted organic, inorganic, and hazardous waste? 52% opined the Sekolah Alam Indonesia Studio Alam has sorted organic, inorganic, and hazardous waste. 29% opined the Sekolah Alam Indonesia Studio Alam has not sorted organic, inorganic, and hazardous waste. Conclusion. Not all parents opined the Sekolah Alam Indonesia Studio Alam has sorted organic, inorganic, and hazardous waste. Are there enough separate bins for organic, inorganic, and hazardous waste at SLI Studio Alam? So, 37% opined that enough separate bins for organic, inorganic, and hazardous waste at SLI Studio Alam. 37% plus 90% opined that there are enough separate bins for organic, inorganic, and hazardous waste at SLI Studio Alam. There are not enough separate bins for organic, inorganic, and hazardous waste at SLI Studio Alam. Conclusion. Environmental impact caused by waste are food, groundwater pollution, disease transmission, damage to marine biodata, global warming, disruption of ecosystem of living things, and other. Parents of SLI students, especially class of SDN and TKB,
Now, the importance of sorting waste, and even as much as 98.3% has received socialization related to sorting waste properly and correctly. Most of parents of TK BNSDN do not sorting organic, inorganic, and hazardous waste at home. Even as much as 98 do not have different ways for sorting waste. Some of the waste that has been sorted is picked up by garbage collector or garbage officer. Some are given to garbage bank, flea market, composter, recycling house, and scavenger. However, there is only 29% of parents that have different officer for collecting waste in their neighborhood. Some parents update that SI Studio Alam dan sorter organic, inorganic, and hazardous waste. Even 56% parents update that there are now separate bins for organic, inorganic, and hazardous waste at SI Studio Alam. Suggestion: awareness of consistency in waste sorting are required. Provision of separate trash bins to support the waste sorting process. The existence of separate waste officer can be proposed to support the waste sorting program. For the school environment, it is necessary to socialize the waste selection program. Thank you for your attention. Good job, KK. Let's have a big applause to KK. Any question? Halo kok. Hazardous waste itu apaan? Sampah limbah B3. Assalamualaikum. Sampah B3 itu apa? Bahan beracun dan berbahaya. Kalau buang sampah B3 biasanya di mana? Di tempat pembuangan sampah yang tertentu. Oh, oke, terima kasih. Satu lagi. Pertanyaan saya udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi contohnya itu yang kayak B1, B2 kayak gitu kan. Kalau uranium termasuk gak? Uranium gak tahu, sesuatu logam yang sangatlah berbahaya. Uranium termasuk gak? Kalau itu kayaknya termasuk, soalnya termasuk Apa? bahan berbahaya, ya, bahan beracun dan berbahaya. Time for examiner. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juna belum jawab salam Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juna. Keke, alhamdulillah ya Ke, udah selesai penelitiannya. Selamat Ke. Udah sering ngobrol di TKB. Kalau lagi bimbingan ke Bu Yuli. Ini saya sebenarnya sangat apresiasi buat teman-teman SD 6 karena penelitiannya itu semua berhubungan tuh tentang sampah sampai sampahnya ke laut. Si Afan ya kan meneliti tentang sampah yang di laut. Afan tuh si Nara minyak jadi sabun ya kan. Keke ini memilah sampah. Pak Andri mau nanya sama Keke. Kemarin lain lagi pertanyaannya. Yang ini lebih susah Ke. Judulnya kan tadi apa? Kepedulian Kepedulian orang tua siswa TKB SD 6 terhadap pemilahan sampah di rumah. Ya, ternyata setelah disurvei orang tuanya pada peduli nggak Ke? Lumayan nggak semuanya. Nggak semuanya. Nah Ke, kan ada juga tuh tadi Pak Andri lihat di tujuan penelitian ya. Gimana caranya Keke untuk mengkampanyekan atau mengajak orang tua ini supaya bisa memilah, bisa ikut memilah sampah itu Ke. Gimana Ke? Caranya Gimana Ke? Caranya gimana Ke? Supaya ini penelitian ini itu kayak gimana Ke? diajak Mengkampanyekannya gimana Ke? Kampanyenya gimana? Ayo ibu-ibu pilih dong gitu. Pilah sampah dong gitu. ya sebarin kertas buat melakukan pemilahan sampah gitu. Oh gitu ya Ke. Nah itu Ke yang paling penting nih dari penelitian ini. Semoga Keke bisa mengajak semua orang nih yang berada dekat Keke ikut memilah sampah itu. Nah termasuk di sekolah juga. Nah tadi Pak Andri lihat juga di sekolah juga. Terus nah kalau sampah B3 itu diolahnya diapain Keke tahu nggak? Apa udah nggak bisa diolah? Belum ya, belum tahu ya Ke. Belum Iya. tahu. Apa Ke? Jadiin PR ya Ke. Kemarin ngomongnya gimana kalau misalnya nggak bisa jawab? Nara. Gimana Ke kemarin bahasanya bisa tuh kemarin? Mohon maaf atas pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Terus? Kemarin udah latihan sama Pak Andri juga ya Ke. Dari Pak Andri itu aja sih Ke. Semoga penelitian Keke ini nanti bisa disebarkan ya Ke di SD. Kan karena surveinya ke SD 6 sama TK, nanti hasil penelitian ini bisa di-sharing juga ke orang tua supaya bisa juga orang tua itu memilah sampahnya di rumah. Terima kasih Keke, semoga penelitian bermanfaat, sukses terus. Dari Pak Andri itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat buat Keke, hari ini sudah mempresentasikan hasil penelitiannya yang mungkin udah beberapa pekan ya, mungkin 2 bulan ada ya, dari Agustus ya. Oke, Masya Allah, ini ya memang salah satu isu yang ada di lingkungan kita ya, terutama ya terkait sampah. Tadi sebenarnya Bu Rika sama Pak Andri sefrekuensi, yang mau ditanyain sama gitu kan, sehati nih. Nah berhubung itu ya mungkin tadi benar sih, memang ketika kita penelitiannya udah bagus nih buat lingkungan kita, buat orang tua maupun komunitas sekolah alam gitu. Nah
Di sini mungkin kan tadi respondennya atau pengisi kuesionernya hanya sedikit ya Kek ya. Mungkin bisa kalau kita bisa lebih banyak lagi, atau semua sekolah semua orang tua di sekolah alam dari TK sampai kelas 6 kita benar-benar tahu. Jadi datanya sebenarnya ada berapa persen gitu kan ya. Tapi ya qadarullah tadi sekitar 41 orang. Nah, di sini kan buat orang tua. Benar tadi gimana cara Keke biar bisa mengkampanyekan atau menyiarkan ke seluruh orang tua supaya kita itu ya memang memilah sampah, karena memang dampak dari kita tidak memilah sampah, apalagi sampah dibuang secara bersamaan antara organik, anorganik dan B3 itu dampaknya luar biasa gitu kan. Nah, di sini sekarang Bu Rika mau tanya ke Keke. Kita kan ada nggak dari Keke langkah-langkah atau saran buat orang tua atau minimal di sekolah kita aja gitu terkait pemilahan sampah ini? Boleh Bu Rika minta sarannya dari Keke untuk adik-adiknya. Mungkin kita kan sejak dini ya, mungkin dari TK sampai SD 6. Kemudian di sini kan ada kepala sekolah TK, biar nanti Pak Andri yang ngajak adik-adik TK-nya gitu. Coba. Saranku sih itu tempat sampahnya kayak tulisannya tuh biar nyata lagi, biar nggak hilang-hilang gitu. Soalnya tulisannya tuh mulai nggak nyata, jadi biar dikasih lagi, ditebelin gitu biar kelihatan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kan dari segi sarananya ya. Jadi tempat sampahnya tadi perlu dicat ulang dan perlu dikasih tahu lagi ini untuk apa. Nah, kalau saran Keke untuk adik-adik nih, adik-adik dari TK sampai SD 5, kira-kira apa sih ajakan yang bagaimana yang bisa Keke rekomendasikan buat adik-adiknya? Dengan menyebarkan kayak lembaran gitu di setiap kelas. Kira-kira Keke siap nggak nih buat ngajak adik-adiknya? Siap nggak nih? Udah ada loh nih penelitiannya, udah ada hasilnya. Siap nggak ngajak adik-adiknya? Siap. Oke, siap. Nanti boleh minta bantuan fasil kelas ataupun ayah bundanya untuk misalnya buatin flyer nih yang seperti yang Keke mau tuh seperti apa gitu. Semoga ini bisa jadi amal jariah buat Keke, ngajak teman-temannya, ngajak adik-adiknya. Mungkin dari Bu Rika itu aja sih. Semoga penelitian ini bermanfaat buat masyarakat luas, buat sekolah, dan buat orang tua di rumah. Oke, terima kasih. Karena nggak Bu Rika tutup, nggak Bu Rika buka tadi ya, Bu Rika tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana sekarang perasaannya? Deg-degan, Bu. Oh, masih deg-degan. Iyalah, nggak mungkin kalau nggak deg-degan nggak akan di sini. Ya. Oke, alhamdulillah ya udah selesai presentasinya, penelitiannya, tinggal nunggu revisi aja berarti ya. Keke ini pertama kali ketemu datang barengan sama Nara, bawa tentang masalah sampah. Ya Allah, sampah gitu ya. Saya aja belum bisa melakukan pemilihan sampah yang baik gitu. Tapi alhamdulillah dari penelitiannya Keke ini jadi pelajaran juga buat diri saya pribadi, bahwa ternyata memang sampah itu salah satu penanggulangan masalah sampah itu dengan pemilihan sampah yang baik. Jadi bukan hanya Keke yang belajar, tapi saya juga belajar gitu kan. Terus alhamdulillahnya Keke ini mampu paham gitu ketika misalnya Keke ini harusnya seperti ini. Oh iya Bu, ngerti kan Keke? Ngerti. Terus besoknya ketika penelitian ya apa yang saya sampaikan juga bisa direalisasikan dengan Keke.
Sukses terus ya Kek. Betul tadi kata Pak Andri dan Bu Erika, semoga ini bisa jadi awal permulaan kita untuk menangani masalah sampah, bukan hanya di lingkungan rumah tapi juga di lingkungan sekolah gitu kan. Keke bisa dari penelitian Keke ini bisa jadi salah satu bahan untuk mengkampanyekan bagaimana sih pemilahan sampah yang baik gitu kan. Sukses terus ya. Selamat udah menyelesaikan penelitiannya dan udah presentasi. Itu aja dari Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for KK's parent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami orang tua dari KK ingin mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator, dosen pembimbing yang sudah membimbing KK untuk menyelesaikan penelitian kali ini. Jujur kalau dari saya itu sebenarnya penelitian ini sebenarnya adalah satu paket proses pembelajaran yang lengkap lah, lumayan lengkap. Di mana saya katakan lengkap karena pertama-tama itu kita belajar dulu tentang kerangka berpikirnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara menemukan masalah. Kemudian juga bagaimana caranya kita untuk melakukan pengolahan data. Di mana di sini alhamdulillah mungkin di mana pada saat mungkin kami umur di kelas 6 SD itu belum mengetahui bagaimana sih caranya kita menggunakan Google Form atau statistika dasar. Nah di sini mau tidak mau dipaksa untuk belajar untuk menggunakan Google Form. Kemudian juga saya juga baru tahu ternyata PowerPoint itu bisa dibuat dengan menggunakan Canva gitu. Saya baru tahu bisa juga gitu. Kemudian juga ternyata ada juga aplikasi misalkan buat bukan Google Translator saja tapi ada aplikasi namanya DeepL buat translate bahasa Inggris. Jadi ini secara nggak langsung itu belajar juga menggunakan aplikasi-aplikasi terupdate yang sebenarnya bisa membantu untuk kedepannya di masa depan nanti kemudian hari. Dan kemudian juga di sini juga saya ngeliat bahwa dengan adanya penelitian ini mau tidak mau itu sekarang itu kayak dipacu lah untuk ternyata bisa sih anak-anak ini untuk kalau kita mau belajar secara cepat gitu. Jadi kan kalau selama ini kita ngeliat bahwa belajar itu kayak lambat gitu, tapi ketika penelitian ini ternyata bisa juga dong dipacu secara cepat gitu. Jadi mungkin ini penelitian ini banyak sekali manfaatnya dan terima kasih juga kepada para fasilitator SD 6 dan seluruh komunitas SAI Sidul Alam. Semoga kedepannya juga bisa mengembangkan banyak peneliti-peneliti baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Keke dan Atalah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, ya terima kasih kepada Keke dan Atalah. Masya Allah, ini penelitiannya sebenarnya sangat keren sekali, tinggal dipraktekkan ya untuk kakak Keke bagaimana mengajak dari TK sampai SD 6 untuk ayo kita peduli sama lingkungan kita terutama terkait sampah. Karena masih banyak banget nih beberapa orang yang masih belum sadar terkait sampah yang ada di sekitar sekolah. Tadi dari kali, sekarang kita kembali lagi ke sekolah. Untuk melihat nih ternyata memang sampah itu bukan hanya ada di lingkungan luar loh. Wah ternyata juga di sekolah juga sama seperti itu. Ya insya Allah kita akan lanjut ke sesi 4 ya. Silakan dipersiapkan. Ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda Keke dan juga para penguji. Ya dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu.